ada namanya activation ya, yang seperti pita ini. Jadi menunjukkan mewakili periode atau waktu selama melakukan operasi. Jadi sampai berapa lama gitu. Nah ini pakai ini ya, ada activation. Tinggal dipasang saja misalnya. Panjang pendeknya juga tinggal ditarik saja. Lalu ada lagi call message sama return message. Untuk call message yang maju, untuk yang return message yang mundur dengan garis putus-putus. Ini udah ada ya message di sini. Nah ini pakai yang message-nya contoh ya. Message yang ngerubah message-nya tinggal diklik aja. Lalu untuk return message-nya juga tinggal diklik aja. Terlanjur nempel. Yang return gitu. Call message sudah, return message sudah, sekarang self message. Self message itu ada juga langsung menunya di sini self call, kalau di sini dipanggilnya self call. Gitu ya. Nah ini juga udah ada yang sekaligus sih, sepaket gitu ya. Tadi kan saya masukin satu-satu, nah ini udah ada yang sepaket juga. Kalau memang sudah tahu bahwa itu akan turun. Gitu. Akan kembali. Self message sudah, terus yang ada di contoh itu ini ya, ini namanya frame. Yang pertanyaan apakah valid? Ya tidak, lalu lebih dari 3 kali ya tidak, ya itu namanya frame. Ada di sini. Frame dimasukin aja. Diklik aja sekali untuk ubah namanya. Ya. Kalau mau mindahin harus sampai tanda pindah gini ya. Lo kegeser itunya aja. Kadang emang harus hati-hati pindah. Ya ampun. Intinya ini saya mau mindahin sih ke bawah. Kenapa teksnya aja? Teksnya aja. Ya terpaksa pakai mouse aja ya. Saya balikin lagi. Oke. Ini untuk letaknya bisa digede kecilin sampai ada garis kuning gini. Ke teks yang lain juga bisa sih. Ini supaya nggak ngalangin. Jadi meskipun ini transparan, malah kita nambahinnya terakhir. Jadi apapun yang kita pilih di atasnya dia itu
pasti milihnya si frame gitu. Nah biar nggak ngalangin ketika milih yang lainnya, tuh kita kirim dia ke belakang aja. Caranya diklik frame-nya, terus send backward kalau mundur sekali. Kalau yang to back itu berarti ke belakang banget. Ini berarti udah di paling belakang. Jadi ketika ini nggak ngalangin si frame-nya. Gitu. Itu ya tips untuk yang frame ini. Kalau memang ditambahinnya terakhir, karena dia pasti bakal ngalangin pemilihan shape lainnya. Terus apalagi yang ada di sini? Ini ya agak pesan opsi sama garis pemisah ya antara ya dan tidak. Kalau itu di sini divider title ini kayaknya besar deh, terlalu besar ya, bisa dikecilin sih. Seperti itu. Nah, kalau mau yang lebih kecil lagi pakai teks biasa aja. Bedanya cuma di boldnya aja sih. Sama aja, jadi sebenarnya bisa pakai teks biasa karena itu kan cuma tulisan. Lalu untuk pemisahnya pakai yang garis, di general juga itu dash line. Loh. Nah, kita buat garisnya dulu yang benar. Udah sih gitu aja ya posisinya. Oke, saya rasa komponen-komponennya udah saya tunjukin semua. Ini udah pesan di sininya, di message-nya juga ini ya sudah ya. Oke, itu aja. Silahkan dicoba untuk membuat sequence diagram yang masih yang ATM. Monggo dicoba. Oh ya, saya maaf belum ke record ini. Kalian sambil buat aja, saya mau ngulangi lagi penjelasan yang tadi. Soalnya harus saya rekam. Recording in progress. Oke, jadi untuk yang sequence ini ada komponen-komponen. Sekalian saya ulangi penjelasan lagi ya. Ini ada beberapa share screen-nya. Oh ya, keburu ini ya. Share screen-nya. Oke. Jadi untuk sequence diagram ini ada beberapa komponen, mulai dari aktor, lifeline, activation, core message, return message, sama self message ya. Ini saya akan menunjukkan ulang kembali notasi-notasi shape yang bisa dimasukkan di sequence diagram. Nah, ini semuanya bisa diambil dari tab UML di sebelah kiri. Untuk aktor yang ada di sequence diagram, khusus untuk itu ada aktor lifeline sendiri, jadi nggak pakai yang ini untuk yang use case. Jadi ini saya masukkan aja aktor lifeline.
Nah, untuk lifeline yang ada di sini memang ini lifeline yang objek. Jadi kan di kelas teori kemarin sudah saya jelasin bahwa selain objek saja kita juga bisa menunjukkan kelas yang mempunyai tipe-tipe berdasarkan apa yang ditanganinya. Nah, untuk jenis boundary ini kita pilih yang ada batangnya di sebelah kiri, bulat dengan ada batangnya. Nah, lalu yang untuk proses lifeline bulat yang ada panah melingkarnya. Lalu untuk lifeline yang NTP ini bulat dengan ada garis di bawahnya. Ya, ini boundary control entity atau juga yang bisa digunakan untuk konsep MPC. Seperti itu. Aktor sudah, lifeline sudah, sekarang activation. Nah, mana yang dimaksud activation di sini? Ini yang bentuknya pita ini ya. Bentuknya pita ini di sini ada activation. Tinggal kita pasang di salah satu lifeline. Nah, activation ini mewakili tentang waktu. Jadi misalnya proses ini dilakukan sama si nasabah ini berapa lama, proses ini dilakukan di menu ini berapa lama, proses ini dilakukan sama komputer berapa lama di latar belakang gitu ya. Gitu. Nah, lalu ada namanya message call sama return. Untuk yang call message ini mengarah ke kanan, maju konsepnya, meneruskan, sedangkan return message itu kembali dengan garis putus-putus perbedaannya di situ ya. Jadi untuk yang maju, untuk yang call message kita bisa pakai pilihan message ini. Panahnya. Untuk yang return ada juga di sini pilihannya return ya. Return. Nah, tapi sebenarnya ada juga yang sepaket. Yang sepaket udah return, dispatch dan return maju terus mundur. Ada juga yang callback, return kembali ke arah setelah. Jadi tergantung arah dari awal ke mulanya ya. Saya udah contohin yang pakai synchronous invocation ini, sekarang saya contoh yang ini aja. Oke. Oke, panjang pendeknya juga ini tinggal diubah aja. Nah, setelah itu ada namanya self message itu yang mewakili seruan garis dari hidup yang sama. Nah, ini tadi self call saya di sini, saya pasang di sini ya. Oke, gitu ya. Untuk yang self call, lalu nah selain komponen-komponen ini ada juga komponen lain yang dapat digunakan di sequence diagram. Nah, berdasarkan contoh pada kasus ATM kemarin ada satu kasus di mana terjadi perulangan memasukkan menu PIN gitu ya, sebanyak 3 kali dan dipertanyakan kebenaran atau tidaknya. Nah, proses itu adalah pengulangan proses di dalam sequence ini gitu kan. Nah, jadi itu dicirikan dengan menggunakan frame. Frame juga masih ada di tab ini ya. Frame ini ditarik aja. Nah, kalau kebesaran, kekecilan tinggal diatur aja. Nah, untuk mengatur posisi teks di frame, kalau kebesaran digeser sampai ada titik kuning, ya mouse kita diarahkan ke situ.
merubah pesannya juga tinggal diklik sekali ya. Semua pesan tulisan teks ini kalau mau diubah tinggal diklik sekali, meskipun nggak ada kursornya di situ, kita tetap kalau langsung diketikin berubah sih gitu. Frame udah ya, frame, lalu kita tambahkan pesan pertanyaan ya tidak. Nah, untuk memasukkan pesan ya tidak itu di sini sebenarnya ada teks ya, teks. Nah, kita ambil dari general aja untuk tulisannya. Ya tidak. Ya tidak. Ya, nah untuk memisahkan ya tidaknya itu kita memakai separator garis putus-putus. Nah, diambil dari general, tab general, lalu dash line. Oke, sebentar ya. Agak susah. Dengan kita buat garis dulu aja. Garis dulu di tempat yang lurus. Oh, karena saya mindah ini. Jadi sedikit tips ini untuk mindahnya sih. Terus nunggu sampai ada lambang. Sulit memang ya. Mindahnya di bawah aja. Terus di luar frame. Kalau saya sih lebih enakan gitu. Di luar frame udah dapet garis yang lurus, baru pindahin ke sini. Udah gitu ya. Terus nah ada tips lain lagi mengenai frame. Dia itu kan meskipun transparan tapi sebenarnya dia nimpa ya, nimpa di atas ini kayak di activation yang ini, terus di lifeline, di dua lifeline ini dia nimpa. Jadi kita ketika mau milih misalnya mengedit activation yang ini tuh kehalang gitu. Nah, ini tinggal dikirim ke belakang aja. Caranya diklik kanan frame-nya, lalu pilih untuk mundur satu lapisan itu send backward. Maju mundurnya itu yang bring forward, send backward. Tapi untuk naruh paling belakang bisa ke to back ya. Kalau to front itu paling depan. Saya pilih yang to back ya. Jadi udah paling belakang. Nah, jadi bisa pilih ini. Tuh ya. Untuk sekuensi diagramnya silahkan bisa dicoba berdasarkan modul ini.